Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak tahap 2 di Kabupaten Kota Waringin Timur mulai disalurkan. Penyaluran dilaksanakan bersama dengan penyaluran bantuan pangan non-tunai, serta program Keluarga Harapan dengan jumlah 18.000 kepala keluarga penerima manfaat. Penyaluran BLT BBM tahap 2 di Kabupaten Kota Waringin Timur dilakukan oleh kantor pos setempat pada Rabu 23 November. BLT BBM disalurkan untuk periode November dan Desember dengan total besaran Rp300.000. Penyaluran BLT BBM dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran BPNT periode bulan Oktober, November, dan Desember dengan besaran Rp600.000. Sementara untuk bantuan PKH, besaran yang diterima oleh keluarga penerima manfaat jumlahnya bervariasi antara Rp200.000 hingga Rp2 juta. Dalam penyaluran tersebut, ribuan masyarakat penerima manfaat terlihat mengantri berdasarkan jadwal per kecamatan untuk mendapatkan bantuan yang akan diterima. Di Kota Waringin Timur, bantuan disalurkan kepada sebanyak 18.000 keluarga penerima manfaat dengan total uang yang disalurkan adalah sebesar Rp22 miliar. Yang kami bagikan di sekarang ini ada 3 jenis bantuan. Jadi bantuan yang pertama itu bantuan BLT BBM, di mana BLT BBM ini untuk November dan Desember per bulannya Rp150.000. Jadi dibayarkan langsung. Jadi totalnya Rp300.000 untuk BLT BBM. Sedangkan untuk yang sembako itu Rp200.000 per bulan. Itu triwulan 4. Jadi Oktober, November, Desember total Rp600.000. Dan yang terakhir itu dari PKH. Yang PKH ini nominalnya variatif. Ada yang 225 sampai ada yang maksimal jadi angka 2 juta. Total penerimanya ada 18.768. Kalau besaran uangnya itu sebesar Rp22.471.625.000. Penyaluran bantuan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, penerima manfaat yang mendapatkan BLT BBM, BPNT, dan PKH. Penerima kedua hanya menerima BLT BBM dan PKH, sementara penerima jenis ketiga hanya mendapatkan BLT BBM dan BPNT. Yang 900. 900 itu bantuan apa aja? PKH 3 bulan, 600, duit apa BBM lah, apa minyak, nah 300, sana baras di dapur aja. Intinya untuk keperluan hari-hari di rumah. Kalau boleh tahu kerjaan hari-hari apa? Aku bapaknya makan bersyukur ya ada tambahan bapaknya. Penyaluran bantuan dilaksanakan hingga tanggal 27 November. Selain di kantor pos, petugas juga jemput bola menyalurkan langsung ke kecamatan-kecamatan yang berada jauh dari kota Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Warga baik pedagang maupun pengunjung pusat perbelanjaan Mentaya Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur keluhkan rusaknya halaman dan area parkir pasar tradisional tersebut. Warga berharap adanya penanganan segera dari pemerintah daerah setempat. Halaman sekaligus serta area parkir kawasan pusat perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit kondisinya rusak parah. Semen yang terkelupas membuat pengendara yang melintas merasa tidak nyaman. Para pedagang berharap kerusakan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah setempat, mengingat pasar PPM yang berdiri megah di pinggir Sungai Mentaya ini juga merupakan salah satu ikon kota Sampit. Di samping itu, rusaknya halaman dan area parkir membuat pengunjung malas bahkan enggan untuk datang. Hal itu tentunya dapat membuat pendapatan para pedagang menurun. Supaya bagus, jalan supaya rata. Nah ini jalannya kayak nang jalan desa. Ini 1 kali 24 jam, ikon Sampit lagi. Nang Japra buat tindakan bupati ini. Ini tidak kemajuannya. Hah? Sejak kapan kerusakan? Aku sudah lawas Sam. Sudah yang waktu diperbaiki jalan Tambal Sulam. Sudah lawas tuh.
Kalau perlu itu dibaiki supaya bagus, ikonnya ikon sampit. Selasa 23 November siang, Bupati Halikinur bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum setempat meninjau lokasi halaman dan area parkir yang rusak tersebut sambil mendengarkan langsung keluhan pedagang. Halikinur menegaskan akan segera melakukan perbaikan menggunakan dana pemeliharaan termasuk memperbaiki lampu-lampu yang rusak yang juga dikeluhkan para pedagang. Saya ngecek PPM pertama, ini melihat halaman ini yang tempat parkir, kita lihat sudah bolong-bolong, ini kan semen. Tapi mungkin karena pengaruh air dan segala macam sehingga ini sudah berlubang-lubang. Makanya ini kalau kewenangan, sisi kewenangan ini organisasi perangkat daerah, Dinas Pendidikan Kepolisian. Tetapi saya minta tadi kepada Dinas PU supaya ini khususnya yang lubang-lubang ditambali dulu. Tambal dulu. Nanti ke depan mungkin kita akan rencanakan apakah ini kita aspal saja supaya lebih kuat, lebih karena ini kan kalau terkena air garam mudah sekali rusak. Sekaligus juga tadi dari pengurus pasar dia melaporkan bahwa listriknya mati. Tapi saya telepon kepada Dinas Perindustrian Perdagangan, katanya dalam minggu ini juga diperbaiki itu. Pemerintah Kota Waringin Timur juga akan meningkatkan fasilitas pasar PPM sebagai ikon Kota Sampit dengan membangun taman tempat bersantai di bagian atas PPM, sehingga semakin banyak warga berkunjung ke PPM Sampit guna meningkatkan perputaran perekonomian. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pembinaan manajemen organisasi olahraga yang diikuti sebanyak 38 guru pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada Rabu 23 November 2022. Dalam sambutan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur WIM RK Benung mengatakan guru penjaskes memiliki peran penting dalam membantu pembinaan olahraga bagi anak usia dini. Saat ini pelatihan untuk guru penjaskes SD dan SMP salah satunya melalui penguatan kapasitas guru pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes. Menurut WIM, pelatihan olahraga dimulai dari usia ini sehingga diharapkan kemampuan sudah tercetak pada saat mereka duduk di bangku SD dan SMP. Mereka dilatih oleh guru-guru olahraga untuk penjaskes di sekolah masing-masing dengan sistem manajemen olahraga. Para peserta akan dilatih melalui penyampaian sejumlah materi yang nantinya diharapkan bisa dilaksanakan oleh sekolah masing-masing sehingga akan muncul bibit-bibit atlet handal dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Kenapa kita memulai hal ini dari guru SD dan SMP? Karena kita memandang bahwa kegiatan pelatihan olahraga dimulai dari usia dini. Jadi diharapkan dari usia dini atlet-atlet sudah tercipta, sudah tercetak pada saat mereka dari SD dan SMP. Jadi mereka dilatih oleh guru-guru olahraga, guru penjaskes di sekolah masing-masing dengan sistem manajemen olahraga. Sementara itu, menurut salah satu peserta, Hendra Gunawan, menyambut baik pelatihan ini sehingga semakin menambah ilmu dan wawasan para guru penjaskes dalam upaya mencetak atlet potensial sejak usia dini. Penting sekali, apalagi kita sebagai pendidik di usia-usia emas, karena kita harus mempersiapkan dari awal, dari persiapan, pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, kemudian ada refleksi mana yang harus kita tingkatkan. Terkait dengan olahraga prestasi, ini sangat menjadi prioritas karena ini akan pembinaannya dimulai dari bawah harus ke atas, manajemennya ini harus dikelola dengan secara profesional. Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan penyematan tanda peserta yang dilakukan secara simbolis kepada 2 orang perwakilan dari para guru penjaskes. Ibu, pandangannya kamera, Bu. Nurmansah, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memberikan sambungan listrik gratis melalui program bantuan pasang baru listrik atau BPBL kepada 339 rumah tangga tidak mampu di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Program BPBL ini merupakan sinergi antara Kementerian ESDM dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memberikan sambungan listrik gratis melalui program bantuan pasang baru listrik atau BPBL kepada 339 rumah tangga tidak mampu di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Program BPBL ini merupakan sinergi antara Kementerian ESDM dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Tenaga ahli Menteri ESDM bidang pengawasan Opfitnas Yurot Saleh dalam acara peresmian dan penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik tahun anggaran 2022 Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kalimantan Tengah ditargetkan tersambung sebanyak 3.281 rumah tangga, dengan Kabupaten Kota Waringin Barat mendapatkan 339 sambungan rumah tangga yang tersebar di 6 kecamatan. Yang pertama bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai institusi pemerintah yang merencanakan program-program bagaimana mensejahterakan masyarakat di bidang energi, ya, khusus di bidang listrik ini tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana wakil dari daerah ini ya yang diwujudkan oleh perwakilannya Pak Mukhtarudin ya sebagai wakil dari Kalimantan Tengah. Nah, kita SDM tidak mungkin membuat suatu perencanaan tanpa data yang valid. Oleh karena itu melalui beliau kita mengharapkan data-data yang valid untuk daerah-daerah mana, masyarakat-masyarakat mana, desa-desa mana yang sangat memerlukan bantuan untuk khususnya tenaga listrik ini. Dengan demikian data yang valid, akurat itu akan akurat pula Kementerian SDM untuk merencanakannya. Nah, karena itu setelah direncanakan kita sampaikan juga ke beliau juga ke DPR untuk dibahas bersama-sama untuk ditentukan anggarannya berapa dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya nanti dieksekusi oleh rekan-rekan dari PLN. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat mandiri dengan akses listrik milik sendiri. Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat.
Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga. Senior Spesialis Manajemen Niaga Dit Retail dan Niaga PT PLN Persero Ismail Diu mengungkapkan, program BPBL menjadi tonggak sejarah bantuan kelistrikan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam acara tersebut juga dilakukan kunjungan kedua rumah warga penerima manfaat BPBL untuk melakukan seremoni penyalaan pertama. Kunjungan pertama dilakukan ke rumah Eka Haryadi 30 tahun, seorang buruh di perkebunan kelapa sawit. Selama ini dia mengaku menyalur listrik dari tetangganya di mana setiap bulan harus membayar iuran listrik sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah. Ia menyatakan bahwa dengan BPBL ini ia dapat mengurus sendiri keperluan listrik di rumahnya yang beranggotakan 3 orang terutama untuk pompa air dan untuk penerangan. Sangat terbantu sekali Pak. Senang Pak ya? Iya senang. Kesannya ya semoga program ini telah berkelanjutan kepada rumah-rumah yang belum membutuhkan. Iya. Pada intinya berterima kasih kepada PLN terus mendukung pemerintah dan DPR dalam melaksanakan tugas melistriki Indonesia. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Ahmad Yadi menyatakan bahwa BPBL menjadi terobosan dalam melakukan penyambungan listrik masyarakat di Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.